Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul Strategi Penelusuran Online. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sebenarnya penelusuran online itu. Jadi, penelusuran online itu adalah suatu proses untuk mengidentifikasi atau memanggil dan menemukan dokumen tertentu dari suatu simpanan sebagai jawaban atas permintaan informasi. Nah, strategi penelusuran online ini dapat kita kategorikan menjadi dua, yaitu dalam bentuk intranet ataupun terhubung dengan komputer lain dalam satu jaringan lokal. Kemudian yang kedua itu internet, terhubung dengan jaringan global. Nah, dalam penelusuran online ini ada 5 komponen di dalamnya. Yang pertama itu pengguna, kemudian ada query, yang ketiga itu dokumen elektronik, yang keempat ada indeks dokumen, dan yang kelima itu fungsi pencocokan melalui Manchin Master atau infrastruktur informasi. Kemudian untuk melakukan penelusuran online diperlukan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, kita itu harus merencanakan strategi penelusuran. Kemudian yang kedua itu kita memilih database-nya. Kemudian yang ketiga itu kita bisa memilih dan merumuskan query. Kemudian itu melakukan penelusuran online ke dalam sistem. Perkenalkan, nama saya Bobby Prabowo. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai membangun query. Apa itu query? Nah, query dalam bahasa Indonesianya bisa kita sebut dengan kata kunci. Kata kunci ialah kata-kata yang kita rumuskan, yang kita susun untuk mencari sebuah informasi yang kita butuhkan. Seperti saat kita mencari informasi di mesin pencari seperti Google atau Yahoo, maka kita memasukkan kata-kata di kolom pencarian. Nah, itulah kata kunci atau query. Dalam membangun query sendiri, saran saya sebaiknya kita semua mengidentifikasi, menganalisa terlebih dahulu kira-kira kata kunci seperti apa yang kira-kiranya tepat untuk membangun kata-kata yang bisa mewakili apa yang ingin kita cari. Nah, dalam penyusunan kata kunci ini kita harus perlu memperhatikan kata-kata seperti kata-kata istilah ilmiah ataupun singkatan, sinonim, persamaan kata dan sebagainya. Nah, untuk itu sendiri maka kita diperlukan untuk memperkaya bendahara kosakata kita dengan banyak-banyak membaca kamus dan ensiklopedia dan yang lainnya. Kemudian salah satu contoh pencarian dengan istilah ilmiah itu begini. Ketika kita mencari perpustakaan konvensional dan digital. Nah, dalam istilah ilmiahnya mereka disebut dengan perpustakaan hibrida. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang operator boolean. Operator boolean itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu and, yang kedua itu or, yang ketiga itu not. Yang pertama itu operator and. Operator and adalah operator penghubung dengan kondisi bahwa kata pertama dan kata kedua itu saling berhubungan. Contohnya seperti kita mencari di opak, kata perpustakaan dan pustakawan. Jadi kita menggunakan operator and, perpustakaan and pustakawan. Maka pencarian yang difokuskan dengan kedua kata tersebut munculnya bersamaan. Jadi kedua kata itu saling muncul bersamaan. Yang kedua itu operator or. Operator or yaitu penghubung dengan syarat jika kata pertama dan kata yang dicari dalam pencarian opak, maka akan mencari sesuatu yang mengandung kata pertama atau kata kedua. Contohnya itu seperti jika kata kunci yang mencari itu perpustakaan or pustakawan, maka pencarian yang difokuskan pada perpustakaan saja, tidak pustakawan. Maka dia yang difokuskan itu hanya salah satu kata. Contohnya tadi kayak perpustakaan dan pustakawan, maka yang kata difokuskan itu pustakawan yang pertama dengan operator on. Dan yang ketiga itu operator not. Berarti bahwa pernyataan tersebut mempunyai nilai yang tidak mengandung pernyataan yang disebutkan. Contohnya ketika user ingin mencari
judul artikel yang tidak mengandung kata pustakawan, maka user mengetikkan kata perpustakaan not. Jadi menggunakan kata not, jadi itu tidak mencari sesuatu yang dicari. Selanjutnya di bagian terakhir itu ada model atau pola penelusuran online. Ellis, Cox, dan Hall dalam Melissa mengemukakan model penelusuran informasi yang dijelaskan dalam bentuk fase pencarian informasi. Model penelusuran informasi mencakup 8 fase, yaitu starting, chaining, browsing, differentiating, monitoring, extracting, verifying, dan ending. Yang pertama itu ada starting. Starting adalah pengantar awal referensi untuk menemukan informasi yang akan diteliti lebih lanjut menggunakan sumber informasi sekunder seperti abstrak, indeks, katalog, subjek, serta catatan buatan sendiri mengenai topik yang diminati. Yang kedua itu ada chaining. Pada tahap ini, aktivitas pengguna menghubungkan daftar literatur dengan referensi inti. Yang ketiga ada browsing, adalah kegiatan pencarian informasi yang dilakukan untuk mengidentifikasi sumber informasi. Yang keempat ada differentiating, merupakan kegiatan untuk membedakan sumber informasi untuk memfilter